Bangga bersarung mangga. Setelah baginda Nabi Isra dan Mi'raj, pagi harinya diajari oleh malaikat Jibril cara sholatnya. Yang sholat itu adalah seperti yang saat ini kita lakukan, sholat 5 waktu. Bisa kita maknai bahwa sholat kita itu sebetulnya ya semacam Isra Mi'raj kita. Karena kita menghadap kepada Allah. Dan kita harus merasakan seolah-olah kita dialog kepada Allah. Karena kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan seterusnya. Ihdinas siratal mustaqim. Kita harus merasakan dalam sholat kita bahwasanya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sholat ada satu bagian yang bagian tersebut tidak lain adalah kisah atau saat terindah antara baginda dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di saat kita duduk kemudian kita bertasyahud, kita mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu adalah kalimat salam yang diucapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat memulai dialog beliau, perbincangan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang makna at-tahiyyat adalah at-tahiyyat salam. Karena salam kepada Allah itu bagaimana? Kalau salam ke masjid, tahiyatul masjid. Salam ke Ka'bah adalah kita tawaf. Salam kepada sesama adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu salam kepada Allah bagaimana? Maka tentunya itu semua pelajaran pendidikan dari Allah dengan wahyu kepada baginda. Kita kalau bersalam kepada Allah, kita mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu. At-tahiyyatu salam yang penuh berkah. At-tahiyyatul mubarakatuh. Wassalawatu dan kesejahteraan, kebaikan yang sangat baik itu lillahi hanya milik Allah. Jadi at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itulah tahiyat kita, salam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih baginda Nabi sebagai manusia pilihannya. Manusia terbaik yang sangat Allah cintai, Allah muliakan di dunia dan di akhirat. Allah yang telah bersalam kepada baginda sebelum kita bersalam. Assalamualaikum. Balasan dari salam baginda. Salam Allah kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Allah, kesejahteraan Allah berikan kepadamu. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Itulah yang kita ucapkan juga untuk baginda Nabi. Setelah kita bersalam kepada Allah, kita bersalam kepada baginda Nabi. Tapi sebelum kita bersalam kepada baginda Nabi, Allah dahulu yang telah bersalam, bahkan malaikat pun diajak bersalam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah sudah bersalam. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita pun dalam salat kita harus merasakan suasana indah itu kemudian. Setelah kita khusyuk kepada Allah, kita pun harus khusyuk kepada baginda. Dan kita pun mengucapkan dengan penuh kekhusyuan Assalamualaikum. Bahkan dalam bahasa yang kita ucapkan adalah bahasa kita berhadapan langsung, dhamirnya dhamir khitab, kalimat engkau, bukan kalimatnya, bukan dhamir ghaib, bukan pakai kata ganti, akan tapi kita langsung Assalamualaikum, salam sejahtera semoga terlimpahkan kepadamu. Padahal sebelumnya kita mengucapkan kepada Allah
Tapi saat ini kita harus ingat baginda, lalu kita mengucapkan Assalamu alayka. Salam sejahtera semoga terlimpahkan kepadamu. Ayuhan Nabi, wahai Nabi. Wa rahmatullahi wa barakatuh, dan semoga rahmat dan keberkahan Allah limpahkan kepadamu ya Rasulullah. Ini adalah solat yang di dalamnya ada tahiyat yang harus kita sadari bahwa solat adalah tanha anil fahsya'i wal munkari. Solat itu yang menghentikan seseorang dari kekejian dan kemungkaran. Maka kalau orang solatnya benar, menyadari dengan pikirannya, menyadari dengan hatinya, yang akhirnya akan dijadikan kebiasaan hidupnya, maka ketahuilah bahwa keluar dari solat maka dia akan tanha anil fahsya'i wal munkari. Solat itu akan menghentikan dari kekejian dan kemungkaran. Pertama adalah at-tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatulillah, menjalin hubungan baik kepada Allah harus. Maka harus, siapapun dari kita harus mengasah kedekatan kita kepada Allah. Tidak cukup kita sebagai seorang juru dakwah misalnya hanya sibuk dakwah, tapi tidak punya kesempatan mengadu kepada Allah. Yang berbisnis, yang berjihad, semuanya harus punya kedekatan kepada Allah yang sangat pribadi. Ambil waktu sesaat di tengah malam, ngadu kepada Allah, mengasah hati, jadi semakin dekat kepada Allah. Ini yang penting. Jadi banyak orang yang hanya berkiprah, hanya urusan dunia saja, dakwah tapi tidak dekat kepada Allah. Dakwah apa yang akan dilakukan? Maka siapapun harus punya saat-saat yang sangat pribadi antara dia dengan Allah. Bahkan kalau ini diamalkan, siapapun dengan profesi apapun, pekerjaan apapun, dia harus punya waktu yang khusus kepada Allah yang menjadikan dia nanti tulus. Karena hatinya sudah kenal Allah dengan perkenalan yang sesungguhnya, maka semua aktivitasnya atas dasar profesi yang ia tekuni, maka tidak akan jauh dengan Allah. Dia menjadi seorang dokter pun akan menjadikan sebab dekat kepada Allah dengan ilmu kedokterannya. Dia seorang insinyur pun akan menjadi semakin dekat kepada Allah dengan ilmu tekniknya tadi, ilmu keinsinyurannya. Kemudian dia menjadi apapun, kalau menjadi seorang pemimpin pun pemimpin yang dekat kepada Allah. Jadi mengasah kedekatan kepada Allah itu penting. Kemudian juga jangan lupa kedekatan dengan baginda Nabi SAW untuk menjalani hidup ini. Karena dalam hidup kita harus ada figur yang kita tiru, dan sebaik-baik orang yang untuk kita tiru adalah baginda Nabi SAW. Dan kaidah meniru akan mudah jika ada cinta di hati. Maka episode selanjutnya setelah orang mendekatkan diri kepada Allah adalah mendekatkan dirinya kepada baginda Nabi SAW. Yang saat ini pun kita belajar untuk dekat dengan Nabi dengan membaca sejarahnya. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Salam yang berkualitas. Salam yang berkualitas. Kita perlu bertanya kepada diri kita, berapa kali dalam sehari kita ingat Rasulullah? Yang kita mengaku cinta. Dan kapan kita ingat berapa kali kita membaca sholawat kepada Rasulullah? Dan di antara sholawat yang kita baca itu berapa kali Nabi hadir di hati kita dengan penuh kekhusyuan? Harus kita press lagi, kita saring dan kita saring lagi. Khusyuk di saat kita mengucapkan Assalamualaikum, seolah-olah kita berhadapan Nabi. Sampai dalam sholat yang dikatakan sholat menghadap kita kepada Allah, ternyata kita nggak boleh lupa kepada Nabi. Dan kita harus menghadap Nabi, dan menghadapnya pun bukan main-main, tapi seolah-olah kita berhadapan. Assalamualaikum, salam sejahtera untukmu ya Rasulullah. Berhadapan langsung dengan Nabi. Tidak diganti dengan kata semoga kesejahteraan terlimpah kepadanya. Tidak, ka. Dan kita harus merasakan kalimat ka. Seolah-olah kita berhadapan dengan Nabi. Dilihat Nabi dan dijawab oleh Nabi. Kemudian setelah itu kalau kita lanjutkan, baru urusan dengan manusia. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, kesempurnaan. Kalau orang benar kepada Allah dan Rasulullah, pasti baik kepada manusia. Karena apa? Allah dan Rasulnya lah yang menyuruh kita baik dengan sesama manusia. Jangan hanya tampak sujud rukuknya banyak, sholawatnya banyak, tapi nyakiti istri, nyakiti suami, nyakiti tetangga, belum benar sholatnya. Kemudian setelah itu, dibungkasi dengan keluar dari sholat, kita mengucapkan Assalamualaikum, dan kita harus paham pesan ini. Zikir banyak,
Bisa subhanallah, bisa la ilaha illallah. Kenapa keluar dari sholat kita tidak pakai la ilaha illallah? Lebih keren barangkali. Tidak pakai subhanallah, alhamdulillah, tidak. Kenapa harus pakai assalamualaikum? Itu peringatan yang kesekian kalinya bahwa setelah kita dengan Allah, kita akan berurusan dengan manusia. Dan saat ini aku dalam sholat, aku urusan dengan Allah. Tapi setelah ini aku akan berurusan dengan manusia yang ada di kiri kananku. Ada ibu bapakku, ada anak istriku, ada keluargaku, ada pembantuku, ada karyawanku, ada atasanku, ada bawahanku, ada orang-orang di pasar sana yang banyak sekali. Maka mulailah berurusan dengan mereka dengan penuh kesadaran bahwa kita ingin damai dengan mereka. Kita ingin baik-baik dengan mereka. Lalu kita ucapkan assalamualaikum. Kita noleh ke kanan. Artinya ya Allah. Kita merindukan kebaikan untuk mereka. Ya Allah. Limpahkan kesejahteraan. Limpahkan kebaikan kepada semua saudara kami yang ada di belahan dunia sana. Semuanya. Baru setelah itu kita mengucapkan salam yang kedua. Ya Allah. Berikan kebaikan kesejahteraan kepada manusia di belahan dunia sana. Lengkaplah bahwa kita baik kepada Allah dan Rasulnya. Lalu kita baik kepada sesama manusia. Itulah baru setelah itu langkah dakwah harus semakin gencar. Baru kemudian baginda Nabi keluar. Semakin mantap hati. Bagaimana urusan dengan manusia. Lalu Nabi saat itu dakwatul qabail ila din. Nabi ingin menyeru lah ini baru. Kalau ingin berdakwah beresin dulu dong urusan dengan Allah dan Rasulnya. Lalu niat berurusan dengan manusia. Jangan sampai seorang ustadz dakwah ternyata yang dicari adalah fulus. Orang menyuruh kebaikan ternyata bukan ingin memberikan kebaikan, tapi ingin mengambil kebaikan duniawi dari manusia. Dan banyak Nabi mengisyaratkan jual agama. Na'udzubillah. Nah ini bahaya karena niatnya tidak benar. Karena at-tahiyatulnya sama assalamualaikum ayuhan nabinya tidak serius. Sehingga assalamualaikum pun enggak kebaca. Assalamualaikumnya enggak disadari. Baik. Kemudian setelah itu, setelah kita membenahi urusan kita dengan Allah dan Rasulnya. Kemudian kita niat assalamualaikum kepada sesama manusia, baru kita melangkah. Dengan aktivitas kita masing-masing. Yang harus aktivitas kita punya makna dakwah seperti setelah Isra Mi'raj Nabi. Nabi baru nanti keluar seluas-luasnya. Kepada kabilah-kabilah. Sampai nanti pada akhirnya ke Madinah. Sehingga mendapatkan sambutan besar di sana nanti. Baik. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.